Di negara-negara ASEAN sendiri, harga BBM sudah naik hingga belasan ribu. Di Singapura bahkan dilaporkan sudah mencapai 30 ribuan rupiah per liternya. Apakah Indonesia akan menyusul negara-negara ini? Apakah harga BBM Pertamina akan naik ke depannya? Harga minyak terus naik, subsidi BBM makin menggelembung, hingga pembelian BBM subsidi pun dibatasi kini. Setelah ini apalagi? Apakah harga BBM di Indonesia akan ikut melambung seperti di negara-negara lain? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Di bulan Juli 2022, pembelian BBM subsidi solar dan Pertalite akan mulai dibatasi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Hanya pembeli terdaftar yang dapat membeli. Tidak heran, karena dengan tingginya harga minyak saat ini, seharusnya Pertalite dan Pertamax sudah dijual dengan harga 30 ribuan rupiah per liternya. Di negara-negara ASEAN sendiri, harga BBM sudah naik hingga belasan ribu. Di Singapura bahkan dilaporkan sudah mencapai 30 ribuan rupiah per liternya. Apakah Indonesia akan menyusul negara-negara ini? Apakah harga BBM Pertamina akan naik ke depannya? Harga BBM di Indonesia memang cenderung lebih murah. Namun bisa seperti itu pun karena ditopang oleh subsidi energi, yang belakangan ini jadi membesar demi meredam efek naiknya harga minyak dunia. Memang secara jangka panjang, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu dilepas pelan-pelan dan diganti atau ditransisi dengan bahan bakar terbarukan dan juga ramah lingkungan. Subsidi BBM jelas menghambat transisi tersebut, sehingga perlu ada langkah-langkah dan kebijakan dari pemerintah yang perlu diambil untuk memuluskan transisi tersebut. Nah, langkah apa saja? Pertama adalah menaikkan secara bertahap harga BBM untuk mendekati harga keekonomiannya, agar bisa meringankan beban subsidi. Nah, ini kita bisa lihat dari naiknya harga Pertamax di bulan April 2022 yang menjadi Rp12.500 per liternya. Pertamax dipilih karena kebanyakan penggunanya berasal dari masyarakat yang menengah ke atas, sehingga subsidinya bisa lebih difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua adalah perubahan skema subsidi dari skema subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang. Nah, apa maksudnya ini? Skema subsidi yang lama berfokus pada memberikan subsidi kepada seluruh jenis BBM Pertamina, mulai dari Pertamax, Pertalite, Premium, hingga Solar. Semua orang dari semua lapisan masyarakat bisa menikmati subsidi ini. Sedangkan skema yang baru berfokus pada memberikan subsidi kepada orang-orang yang layak menerimanya, hanya pada lapisan masyarakat tertentu saja dan hanya untuk jenis BBM yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Dengan penggunaan data dan aplikasi My Pertamina untuk membatasi orang yang dapat membeli BBM bersubsidi, hanya untuk lapisan masyarakat yang masih rentan secara ekonomi, sehingga alokasi subsidi bisa lebih tepat sasaran dan juga efektif. Nah, dua hal ini sudah terjadi di pertengahan tahun 2022. Apa yang akan terjadi berikutnya? Langkah ketiga adalah subsidi bahan bakar fosil kelihatannya akan semakin dikurangi agar dapat dialihkan ke sektor ekonomi strategis. Sektor-sektor yang akan memberikan dampak langsung untuk pertumbuhan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Nah, ini bisa jadi berarti naiknya harga Pertalite dan Solar secara bertahap ke depannya, sambil mengikuti kemampuan dan juga daya beli masyarakat agar dana subsidinya juga dapat dialokasikan untuk subsidi khusus pengembangan ekosistem energi baru dan juga energi terbarukan.
Nah, langkah keempat, kalau ekosistem energi terbarukan sudah semakin berkembang, secara alami populasi kendaraan listrik yang ramah lingkungan juga akan semakin naik jumlahnya. Jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Nah, hal ini dapat diakselerasi lebih lanjut dengan regulasi dan juga insentif dari pemerintah agar harga jual kendaraan listrik jauh lebih kompetitif daripada sekarang. Karena memang saat ini kendala utama kendaraan listrik adalah harganya yang mahal akibat dari kurang masifnya dan kurang berkembangnya industri. Nah, jika semua langkah dan hal ini berhasil dilewati dan dilakukan, apa hasil yang bisa diharapkan? Yang terutama, ketergantungan masyarakat dengan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Sehingga semakin berkurang jugalah subsidi BBM yang diperlukan, sehingga alokasi anggaran APBN bisa dialihkan ke sektor yang lebih strategis dan lebih produktif. Jadi secara jangka panjang, naiknya harga BBM saat ini bisa menghasilkan penghematan APBN ke depannya. Namun, bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikan harga BBM dan juga transisi energi di Indonesia ini akan berjalan dengan lancar? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.